Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Masih tetap semangat ya untuk melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perubahan benda. Perubahan benda terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu perubahan benda secara fisika, dan yang kedua perubahan benda secara kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan wujud benda yang tidak disertai dengan berubahnya sifat suatu benda tersebut. Nah, dengan demikian dapat dikatakan perubahan fisika ini masih bersifat sementara dan ia masih bisa ke bentuk semula. Lalu contoh perubahan fisika ini apa? Nah, contoh perubahan fisika ini adalah seperti misalnya nih, Andre meremas kertas. Nah, dari kertas itu yang awalnya bentuknya masih cantik, kemudian ketika sudah diremas, dia akan menjadi kusut. Tetapi, dia masih bisa ke bentuk seperti semula ketika membuka kertasnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perubahan fisika. Lalu ada lagi contohnya perubahan fisika, yaitu misalnya ketika air yang menjadi es. Nah, itu juga merupakan perubahan fisika. Dia masih bisa kembali ke bentuk semula menjadi air. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk suatu benda yang disertai dengan perubahan sifat dari benda tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan perubahan kimia ini dia tidak dapat kembali seperti bentuk aslinya atau dia bersifat tetap. Nah, contoh dari perubahan kimia ini adalah misalnya membakar kayu. Nah, membakar kayu ini dari bentuk kayu dia akan menjadi arang. Itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Atau singkong menjadi tape. Nah, singkong menjadi tape merupakan juga contoh dari perubahan kimia karena dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Selanjutnya yaitu ada pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa terjadinya perubahan suatu sifat dan bentuk benda yang disebabkan karena adanya faktor organisme atau anorganisme. Pelapukan terjadi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pelapukan secara biologis dan yang kedua yaitu pelapukan secara mekanik. Nah, pelapukan secara biologis terjadi karena adanya aktivitas organisme. Contohnya seperti kayu yang dibakar rakyat. Kemudian, pelapukan secara mekanik terjadi karena adanya tekanan, suhu, udara, dan air yang berlangsung secara terus-menerus atau sebentar. Contohnya saja seperti bebatuan yang sangat besar sekali, yang setiap hari terkena suhu udara yang berbeda-beda, kemudian terkena hujan yang secara terus-menerus, maka lama-kelamaan batu tersebut akan menjadi lapuk. Kemudian perubahan benda yang selanjutnya yaitu ada perkaratan. Nah, perkaratan ini terjadi akibat adanya ikatan antara udara dan air. Contohnya saja ketika besi dibiarkan di tempat terbuka, maka besi tersebut akan mengalami karat. Nah, supaya besi tersebut tidak mudah karat atau untuk meminimalisir ya, kita bisa melakukan pengecatan terhadap besi tersebut supaya besi tersebut tidak mudah berkarat. Kemudian perubahan benda yang selanjutnya yaitu ada pembusukan. Nah, pembusukan ini terjadi karena adanya organisme bakteri pembusuk yang ada di dalam suatu benda atau makanan. Nah, kenapa suatu benda atau makanan bisa terjadi pembusukan? Karena benda atau makanan tersebut berada dalam keadaan lembab atau basah sehingga menyebabkan suatu pembusukan. Nah, pembusukan ini bisa terjadi lebih cepat karena suatu benda atau makanan tersebut terdapat
banyak air, makanya dia akan menjadi busuknya lebih cepat. Baiklah anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah gambar di mana gambar tersebut adalah nanti akan menjadi tugas anak-anak, yaitu tugasnya nanti anak-anak menulis di dalam buku latihannya mana saja gambar yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Karena waktunya sudah habis, silahkan anak-anak untuk mengumpulkan tugasnya perwakilan satu orang untuk dikumpul di ruangan Ibu. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak masih diberi kesehatan dan tetap semangat ya untuk melanjutkan pertemuan selanjutnya. Demikianlah dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.